Halo sahabat viewer, kembali bergabung dengan dua Kreatif Channel, channel cerdas, informasi dan pengetahuan segala hal. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana cara kita melakukan input data sensus online 2020. Jadi banyak masyarakat kita yang masih belum tahu ya bahwa pemerintah saat ini sudah akan melakukan pendataan sensus secara online atau daring ya. Jadi caranya ini cukup mudah. Jadi sahabat viewer, menonton dua kreatif bisa melakukannya di rumah, baik melalui komputer ataupun melalui perangkat smartphone Anda. Dengan catatan yang pertama adalah karena ini online, sudah pasti harus terkoneksi ke internet. Jadi sekarang koneksi internet itu sudah sangat mudah. Silakan pastikan itu entah smartphone sahabat viewer mencari koneksi di tempat umum yang jelas sudah pasti. Syarat pertama itu adalah terkoneksi internet dengan baik ya, itu pertama. Terus yang kedua itu adalah siapkan dokumen sebagai acuan kita untuk menginput data nanti. Jadi yang pertama itu adalah siapkan kartu KK ya, kartu keluarga, itu pertama. Kemudian yang kedua, siapkan akta nikah atau akta ketahuan bagi yang sudah menikah. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan KTP elektronik atau eKTP ya. Jadi tiga dokumen ini nanti akan menjadi bahan kita untuk melakukan input sensus data online 2020. Jadi limit akhir sensus online ini kalau tidak salah itu adalah tanggal 31 Maret 2020 ya. Jadi sebelum itu lewat, mari kita lakukan sensus online dengan menginput data secepat mungkin, sedini mungkin. Jadi melalui video ini saya ingin mengedukasi semua pihak. Bagi yang belum paham atau yang belum tahu bagaimana caranya, silakan tonton video ini sampai habis, ikuti step by step langkah seperti apa. Oke, biar lebih detail langsung kita menuju tutorialnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama kita buka browser ya pada desktop, dan pastikan sebelum buka browser kita sudah terkoneksi ke internet ya. Sudah terkoneksi ke internet, kita buka browser. Bisa Google Chrome, bisa Internet Explorer, bisa Opera, bisa Mozilla Firefox, terserah ya. Jadi dalam tutorial ini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka. Kemudian setelah browser kita buka, kita masukkan atau link atau alamat dari sensus penduduk online ini. Di dalam hal ini alamatnya adalah sensus.bps.go.id. Itu kalian tekan enter pada keyboard. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Jadi sini tertera dengan jelas sensus penduduk online 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Jadi rentan waktu itu adalah dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 itu adalah limit akhirnya. Jadi sebelum tanggal ini tiba, jadi kita harus melakukan input data sedini mungkin. Jadi pertama di sini sudah jelas tertera, isikan NIK. Jadi NIK ini adalah silakan sahabat masukkan nomor NIK pada eKTP ya. Ini adalah NIK-nya. Ini contoh ya. Jadi silakan sahabat viewer input NIK sesuai dengan yang ada di eKTP-nya. Kemudian di bawahnya isikan nomor KK. Jadi seperti dokumen yang saya jelaskan di awal, yang perlu kita siapkan ada eKTP, ada KK, ada akta nikah. Nanti kan kita inputkan data satu. Jadi kedua ini adalah isikan nomor KK. Kita masukkan nomor KK yang ada pada kartu keluarga. Kemudian ini isikan kode. Jadi sini adalah kode di samping ya. Kita masukkan. Kemudian cek keberadaan ini, klik ya. Jadi setelah kita menginputkan nomor NIK dan nomor KK, maka kita akan disuruh membuat password ya. Kemudian setelah itu kita buat password baru. Kemudian kita sudah bisa mulai mengisi dengan klik mulai mengisi. Kita tunggu beberapa saat. Dan sini ada
option seperti ini kita tinggal memilih sesuai dengan data kita sebenarnya ya. Di sini ada kabupaten, kota, jadi tentukan kabupaten mana Anda berada. Jadi ini saya menggunakan sampel ya. Ini kebetulan punya saudara. Jadi isikan data ini sesuai dengan formatur atau dengan data yang sebenar-benarnya ya. Jadi poin pertama, setelah kita menginput provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, RT, RW, dusun, nama banjar, kemudian nama jalan dan nama rumah ini jika ada ya. Kemudian keterangan tempat tinggal keluarga ini. Status memiliki tempat tinggal saat ini yaitu sendiri, silakan masukkan opsinya ya. Kemudian apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik, jadi sesuaikan dengan data yang sebenarnya. Apakah sumber air minum utama yang digunakan keluarga ini, jadi sesuaikan ya dengan data sebenarnya. Apakah di rumah ini ada fasilitas jamban, tempat buang air. Kemudian apakah jenis lantai terluas rumah ini. Jadi sesuaikan dengan data yang sebenar-benarnya yang ada di rumah kita. Kemudian jika semua opsi sampai bagian bawahnya ini sudah terisi, kita klik lanjut. Di sini mungkin ini sudah pernah diinput ya. Jadi ini beberapa nama keluarga dalam masuk data, kita langsung klik lanjut. Yang pertama itu adalah kita akan menginput data dari Iketut.Degok. Jadi ini adalah kepala keluarga ya, itu yang pertama. Jadi pertanyaan pertama, keberadaan Iketut.Degok. Jika masih hidup kita klik ada ya. Nomor kartu keluarga. Jadi ini nomor kartu keluarga sudah benar. Nomor induk kependudukan NIK sudah benar. Jenis kelamin adalah laki-laki. Tempat lahir Indonesia, provinsi tempat lahir ini adalah Provinsi Bali, kabupaten dalam hal ini adalah Gianyar, kemudian tanggal lahir. Jadi semua data ini sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga ya. Bulan lahir 12, tahun lahir, kemudian status hubungan dengan kepala keluarga ya, kita pilih ini adalah kepala keluarga karena di kartu kakaknya memang adalah kepala keluarga. Apakah alamat tempat tinggal Iketut.Degok sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Iya. Sejak kapan Iketut.Degok tinggal di alamat sekarang? Jadi ini sesuaikan dengan bulan lahir, bulan lahir dan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir ya. Jadi logikanya yang bersangkutan sudah ada di rumah sejak lahir. Kemudian sebenarnya apa Iketut.Degok memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil. Jadi sesuaikan dengan yang ada sebenarnya ya, data sebenarnya. Apakah lama tidak memiliki akte kelahiran? Jika tidak maka ada opsi lagi ya. Jadi ada opsi seperti itu. Kemudian kewarganegaraan adalah WNI. Suku di sini saya kenal suku. Jadi kalau ini adalah suku Bali ya. Kebetulan ini adalah warga di Bali. Dan agama disesuaikan. Akte perkawinan. Kemudian di sini tuliskan nomor atau surat akta pernikahan. Jadi kosongkan jika tidak mengetahui tidak miliki ya. Jadi karena ini mungkin di zaman itu belum ya. Jadi kita kosongkan. Kemudian ijazah pendidikan tertinggi. Jadi sesuaikan dengan yang ada di kartu kakak ya.
Kemudian sini ada lainnya ya. Ini sini juga dijelaskan lainnya aktivitas yang tidak termasuk dalam pilihan jawaban di atas, seperti olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial, misalnya organisasi, kerja bakti, dan kegiatan ibadah keagamaan. Jadi karena ini sebetulnya beliau adalah seorang pemangku, maka kita tulis atau ketik pemangku. Apa itu ego pensiunan? Tidak. Apa pekerjaan sama ego? Ini adalah pekerjaan ya. Sini ada opsi pendeta ya. Jadi sini poin 16B ini tuliskan deskripsi pekerjaan lengkap-lengkap. Kita deskripsi kita tuliskan yang sesuai dengan yang dimaksud ya. Dan jika dirasa cukup deskripsi yang kita tulis, kita menuju poin berikutnya. Betul pekerjaan kita develop. Ini ada beberapa pilihan, kembali kita sesuaikan dengan data yang sebenarnya ada di lapangan ya. Dan jika sudah, kita klik lanjut. Klik lanjut sini adalah di KK biasanya dia nama itu adalah pada urutan nomor 2 ya, atau istri dari kepala keluarga. Kembali pertanyaan pertama adalah keberadaan yang terjadi adalah ada jika masih hidup, kita ada. Benda jenis kelamin, tempat lahir di Bali, kabupaten kota adalah. Jadi sesuaikan dengan yang ada di KK. Kemudian tahun lahir, kemudian status hubungan dengan kepala keluarga. Jadi statusnya adalah sebagai istri ya. Apa alamat tempat tinggal itu Bibi sama dengan alamat tinggal? Iya. Yang penting tinggal alamat sekarang. Jadi alamat tempat tinggal sekarang ini sesuaikan dengan kapan beliau nikah ya. Kapan beliau menikahnya.
Jadi kalau emang tidak tahu, kita pilih opsi yang tidak tahu ya. Dan apakah Nikita Vicky milik kata kelahiran dari kantor catatan sipil atau kantor catatan sipil? Sesuaikan ya. Kemudian alasan utama Nikita tidak milik kata kelahiran, sini juga sudah ada beberapa opsi ya. Kita tinggal memilih saja sesuai dengan data yang ada sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah kewarganegaraan. Suku di sini adalah, dalam hal ini adalah kita klik suku Bali ya, sesuaikan. Kemudian agama, dan status perkawinan. Kemudian kalau tidak ada akte, kita tidak punya atau belum tahu, kita kosongkan. Jadi jasa atau pendidikan terakhir itu sesuaikan dengan yang terdapat di KK ya. Kemudian apakah yang bersangkutan bisa berbahasa Indonesia? Di sini ada option iya dan tidak. Kemudian apakah bekerja? Klik iya. Mengurus rumah tangga? Klik iya. Kemudian sini sekolah atau kuliah? Tidak. Ini tidak. Ini tidak. Kemudian sini pekerjaan. Nah, beliau seorang pemangku, maka sini ada opsi pendeta. Jadi kembali kita menuliskan deskripsi ya, deskripsi atau profil sekilas tentang yang bersangkutan. Jadi jika data cukup deskripsinya, kemudian langsung menuju poin pertanyaan berikutnya, status pekerjaan. Di sini ada beberapa opsi. Kemudian jika sudah dirasa lengkap, lanjut, kita klik lanjut ya. Jadi ini akan menuju anak ya, atau menuju orang ketiga yang terdapat pada kartu keluarga. Dan sini adalah badan keturunan, itu adalah ada jenis kelamin laki-laki, katakanlah di Indonesia, provinsi adalah di Bali, kabupaten kota adalah dalam hal ini adalah Gianyar. Saya memakai contoh ya, contoh yang ini. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa cek pada kartu keluarganya. Tanggal 2, kebetulan ini adalah bulan 6. Tahun 82 ya. 82. Satu hubungan dengan kepala keluarga. Jadi statusnya dia adalah sebagai anak. Apa alamat tempat tinggal yang bersangkutan sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Iya. Karena masih satu pekarangan ya. Sejak kapan yang bersangkutan tinggal di alamat sekarang? Jadi sesuaikan dengan tanggal atau sesuaikan dengan bulan kelahirannya, dan atau sesuaikan dengan yang sebenarnya. Jadi secara logika umum biasanya sih dari lahir sudah berada di tempat tinggal tersebut. Apa Ketut Suryana atau yang bersangkutan milik akte kelahiran dari atau sipil? Iya. Kewarganegaraan WNI, warga negara Indonesia. Dan sini adalah suku, ini adalah suku Bali dalam hal ini. Kemudian agama Hindu. Status perkawinan, kawin, tuliskan nomor akta atau nomor surat akta perkawinan. Jadi itu sebabnya saya mengingatkan di awal kita menyiapkan berkas ini jika ada. Kemudian jaring,
Kemudian jasa pendidikan tertinggi yang diterima oleh Krediasional sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga ya. Jadi di sini ada ini Krediasional ini ya. Apa yang bersangkutan atau Krediasional ini bisa berbahasa Indonesia? Bisa ya? Iya berarti. Bekerja iya, mengurus rumah tangga iya, sekolah atau kuliah tidak. Aktivitas lainnya sini apa aktivitas lain yang menjadi ciri khas yang bersangkutan. Kemudian pekerjaan utama yang Krediasional disesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga ya. Tuliskan deskripsi singkat ya. Jika sudah selesai cukup, kita menuju poin berikutnya, status pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian kita klik lanjut atau menuju anggota keluarga berikutnya. Itu pada poin keempat ya. Keberadaan Iluh atau yang dari yang bersangkutan masih ada. Ini adalah istri dari Krediasional atau menantu dari kepala keluarga. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Indonesia, di Bali, dan ini adalah kabupaten kota. Jadi tanggal lahir sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga. Kemudian bulan lahir, tahun lahir, yang satu hubungan dengan kepala keluarga, jadi sebagai menantu. Apa alamat tempat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Iya. Ya, kapan ya tinggal di alamat yang sekarang? Jadi ini sesuaikan dengan akta pernikahan atau perkawinannya ya. Apakah yang bersangkutan memiliki akta kelahiran dari kantor dan sipil? Iya. Kewarganegaraan WNI, suku adalah Bali. Kemudian agama atau kepercayaan, dalam hal ini adalah Hindu. Terus perkawinan, kawin. Kemudian tuliskan nomor akta perkawinan sesuai dengan yang tertera pada kartu atau akta perkawinan ya. Jasa pendidikan terakhir sesuaikan dengan yang ada di kakak. Apakah yang bersangkutan bisa berbahasa Indonesia? Iya. Bekerja iya, mengurus rumah tangga juga iya. Sedang sekolah atau kuliah tidak. Lainnya pekerjaan utama jadi di sini ada tenaga usaha. Jadi usai menuliskan deskripsi singkat tentang yang bersangkutan, kita pada pertanyaan poin terakhir, status pekerjaan
Kita pilih salah satu, kemudian ketika sudah lengkap kita klik lanjut. Kemudian ini adalah anggota keluarga berikutnya. Ini adalah dalam kartu kakak, ini adalah yang terakhir. Keberadaan Iputu Sari Andari masih ada perempuan, tempat tanggal lahir Indonesia, Provinsi Bali, Kabupaten Kota Gianyar, tanggal lahir adalah tanggal 4 bulan Januari, sesuaikan dengan yang dari kakak ya, 2015. Terus hubungan dengan kepala keluarga, jadi ini sebagai cucu ya. Apakah alamat tempat tinggal yang bersangkutan sama dengan iya? Kapan tinggal di alamat sekarang? Berarti di sini sesuaikan dengan bulan lahir yang bersangkutan. Logikanya dia sudah berada di sana sejak lahir. Tahun juga sesuaikan dengan tahun lahir. Apakah Iputu Sari Andari memiliki akta kelahiran di kalangan? Iya. Kewarganegaraan WNI, sukunya adalah Bali, agama dan kepercayaan adalah Hindu, belum kawin, tidak atau belum sekolah, bisa saja iya, tidak, tidak. Kemudian klik lanjut ya. Kemudian kita cek satu persatu jika ingin memastikan lagi sekali, tapi jika sudah dirasa benar kita simpan sementara. Oke, kita simpan sementara. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah benar semua. Jadi jika ada kesalahan itu bisa diperbaiki ya. Dan ini ada keliru lagi satu, ini tahun lahir dari kepala keluarga. Jadi ini karena di kartu kakaknya kurang begitu jelas terlihat. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, kita kembali periksa satu persatu. Jika sudah yakin, simpan lagi. Nah, jika sudah benar, sudah yakin benar, kita klik ke bagian akhir ringkasan bisa. Kita biasakan simpan biar tidak data yang sudah kita inputkan hilang ya. Jadi berdasarkan data yang sudah saya input semua, ini adalah satu keluarga dari Ketut Legok dengan istri Niketut Riki, dengan anak Iputu Sariano, dengan menantu Nilo Wayan Megi Sugiandari, dan dengan cucu Iputu Sari Andari. Ini adalah untuk satu kakak. Betulnya ini adalah example atau contoh, saya langsung jadikan tutorial untuk warga di Banjarabangan, Galang Gianyar ya. Jadi jika sudah yakin dengan semua data yang kita inputkan seperti ini, kita langkah terakhir adalah klik kirim ya. Kita klik kirim. Di sini ada konfirmasi lagi. Periksa kembali hasil isian sebelum ada dikirim. Jika Anda akan melanggar data, mohon untuk menyimpan sementara. Anda hanya memiliki satu kali kesempatan untuk melakukan perubahan setelah data terkirim. Jadi setelah kita kirim, kita masih bisa melakukan perubahan satu kali ya. Dengan menekan tombol kirim, saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar-benar data pribadi dan diisi dengan sebenar-benarnya, sesuai kondisi saat pengisian dilakukan. Jika sudah yakin, kita klik kirim. Berhasil, data Anda berhasil dikirim, berarti itu menyatakan sudah berhasil ya. Oke. Nah, sini ini perlu kita unduh bukti pengisian. Dan ini dalam format PDF, jadi ini ya. Jadi ini sudah terdownload dengan baik. Dan ini adalah bukti kita sudah melakukan pengisian sensus penduduk secara online. Jadi ini artinya kita sudah berhasil melakukan sensus penduduk 2020 kepada Badan Pusat Statistik ya. Jadi tidak sulit sobat viewer, jika itu langkah demi langkahnya tidak sulit. Jadi ini adalah untuk kembali ke halaman utama, ini adalah untuk keluar logout dari akun yang kita masukkan tadi.
Kemudian jika sudah selesai semua proses itu, kita bisa keluar ya. Kita keluar. Jadi demikian Sobat Viewer cara kita melakukan sensus penduduk online di tahun 2020. Jadi ingat limit akhirnya adalah 31 Maret 2020. Jadi mari kita melakukan proses input data pada sensus penduduk online sebelum 31 Maret 2020. Oke, jadi demikian Sobat Viewer cara kita melakukan input data sensus online 2020. Semoga video ini bermanfaat. Bagikan video ini kepada rekan-rekan yang belum melakukan sensus online 2020, sehingga melalui video ini bisa banyak pihak, semua teman-teman, kerabat, sahabat-sahabat kita tahu bagaimana proses step by step dalam melakukan proses input data dalam sensus online 2020. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.